Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yazid Aufar di sini. Kita akan bahas tentang pernyataan switch di algoritma pemrograman kali ini. Ini langsung saja kita lanjut ke materinya. Pernyataan switch. Nah, pernyataan switch ini ada penjelasannya nih. Pernyataan switch adalah pernyataan yang digunakan untuk menjalankan salah satu pernyataan dari beberapa kemungkinan pernyataan. Berdasarkan apa? Berdasarkan nilai dari sebuah ungkapan dan nilai penyeleksi. Jadi setiap ungkapan diungkapkan dengan sebuah nilai integral konstan, seperti sebuah nilai dengan tipe byte, short, int atau integer tadi, atau char karakter. Bentuknya seperti apa? Passcode-nya seperti apa nih? Bentuk umumnya adalah seperti ini nih. Switch ungkapan dengan case, terus case ungkapan pertama, maka dijalankan pernyataan pertama. Terus titik koma jangan lupa. Terus kita ada break. Nah, ini di tiap setelah selesai pernyataan ungkapan, nih di sini kita ada break kalau menggunakan switch. Case ungkapan kedua, terus pernyataan kedua. Nah, jangan lupa ada break agar menghentikan si perulangan ini nih. Terus ada juga default titik-titik, ini kita bisa sampai berapapun ungkapan, ke 10, ke 11, ke 100. Nah, tapi di akhir default ini adalah pengecualiannya. Jika tidak ada yang cocok di semua ungkapan, maka akan langsung menjalankan default. Defaultnya apa? Pernyataan X misalkan. Ini ada passcode-nya. Sederhananya nih. Sekarang kita lanjut. Nah, gimana sih gambarannya? Gambarannya seperti ini nih. Pernyataan pertama nih, jika ungkapan pertama benar, maka dia akan melakukan pernyataan pertama. Terus dia selesai. Ada break tadi kan. Nah, terus jika salah misalkan, dia akan lanjut mencari ke pernyataan kedua nih. Pernyataan kedua, oh benar pernyataan kedua, ungkapan kedua misalkan benar, maka dia akan menjalankan pernyataan kedua, maka habis itu selesai. Tapi jika salah, dia lanjut lagi ke ungkapan ketiga. Yang setelah ungkapan ketiga misalkan benar, dia melakukan pernyataan ketiga dan selesai. Jika ungkapan tidak ada yang cocok nih, maka dia melakukan pernyataan keempat, yaitu pernyataan default tadi, maka akan selesai. Nah, ini adalah gambarannya nih. Setelah tadi kan passcode-nya, ini adalah gambarannya. Nah, di keterangan, di ungkapan pertama, ungkapan kedua, dan seterusnya dilakukan secara berurutan. Jadi berurutan dulu nih, mulai dari 1, mulai dari 2, mulai dari 3, baru lanjut ke pernyataan default-nya. Dari yang pertama, sekiranya cocok pernyataan yang mengikuti case yang dijalankan. Nah, ada break. Break tadi ditemukan dari eksekusi pernyataan switch berakhir. Jadi setiap eksekusi pernyataan harus ada breaknya. Nah, terus ada default. Default hanya akan dijalankan jika ungkapan pada bagian case tidak ada yang cocok. Nah, kalau tidak ada yang cocok, maka default yang dijalankan. Contohnya tadi pernyataan 4 nih, nilai defaultnya. Kita lanjut lagi untuk implementasi. Nah, bagaimana implementasinya di NetBeans? Langsung saja kita buka NetBeans-nya. Kita buka NetBeans nih, udah kita buka NetBeans. Di sini kita langsung saja klik kanan, new, terus pilihnya yang Java class. Nah, Java class kita namain nih. Kita namain dengan kita misalkan mau case jurusan. Case jurusan. Nah, kita finish case jurusan nih. Kita pakai case jurusan. Nah, setelah itu kita tulis di sini, jangan lupa public static void main string args. Udah, setelah itu kurung kerawan. Nah, sini udah. Terus scanner masuk sama dengan new
scanner system titik in. Nah, jangan lupa titik koma. Nah, ini masih ada peringatan, kita klik add import Java into scanner. Nah, setelah itu udah nggak error lagi. Tipe datanya apa? Kita pakai tipe data integer. Nama variabelnya apa? Di sini saya namakan pilihan. Titik koma. Setelah itu sistem titik out titik print. Nah, di sini kita isi dengan masukkan pilihan. Nah, setelah itu titik koma udah. Nah, di sini kita masukkan tadi pilihan variabel yang di awal tadi. Pilihan sama dengan masuk, berarti apa yang diinputkan nanti akan masuk ke pilihan. Terus next in. Nah, setelah itu ini selesai, jangan lupa titik koma. Nah, di sini kita menggunakan pernyataan case. Kita pakai switch. Nah, switch. Di sini kita panggil lagi variabelnya tadi kan pilihan nama variabelnya. Nah, terus kurung kerawal. Nah, di sini kita pakai case pertama, misalkan case pertama ketika dia inputkan yang pertama, maka yang dijalankan adalah sistem titik out titik print learn. Nah, di sini kita tambahkan misalkan program studi teknik informatika. Nah, ini misalkan. Setelah itu kita enter aja. Nah, di enter. Jangan lupa kita kasih break. Nah, break ini tadi titik koma. Nah, terus lanjut lagi ke case kedua. Jika dia milih yang 2, di sini kita tulis lagi sistem titik out titik print learn. Di sini misalkan kita isi program studi budidaya tanaman. Nah, udah. Kita enter lagi, jangan lupa nih break lagi, menghentikan si perulangannya nih, menghentikan si programnya. Case 3. Nah, sini kita tulis misalkan sistem, tulis lagi sistem titik out titik print learn. Nah, di sini kita isi program studi teknik otomotif. Nah, ini udah ada pilihan nih. Jangan lupa break juga. Nah, jika pengecualiannya tadi yang default jika bukan yang 3 ini, maka jalankan sistem titik out titik print learn. Nah, di sini pilihan salah, misalkan pilihan salah, jadi nggak ada di pilihan. Misalkan inputkan 4, 5, 6 nggak ada di pilihan, berarti dia masuk ke defaultnya. Jangan lupa juga break. Nah, titik koma. Nih, coba kita jalankan. Udah nggak ada error lagi nih. Kita run file. Nah, masukkan pilihan. Maka jika saya masukkan 1, yang keluar adalah ini nih.
pernyataan ini, pernyataan pertama, program studi teknik informatika. Jika saya inputkan 2, maka yang keluar ada program studi budidaya tanaman. Jika saya inputkan 3, maka yang keluar adalah program studi teknik otomotif. Jika saya inputkan misalkan 10 kan gak ada tuh. Pilihan salah. Kalau saya masukkan 100, pilihan salah juga. Jadi selain yang 3 ini, maka akan dijalankan yang default. Nah, bagaimana jika saya lupa mengasih break di setelah pernyataan tadi, pernyataan pertama nih. Coba saya hapus breaknya. Terus saya jalankan. Nah, misalkan saya masukkan 1, maka keikut nih di program studi budidaya tanaman karena enggak di break. Breaknya ada di case 2. Nah, misalkan di case 2 breaknya saya hapus. Saya pilih 1, seharusnya kan kalau 1 kan cuma memunculkan program studi teknik informatika kan. Tapi ketika lupa ngasih break, maka akan dimunculkan ketiganya. Nah, jadi jangan lupa menambahkan break di tiap pilihan. Nah, ini. Nah, seperti itu. Jangan lupa break. Bagaimana kalau kita lanjut lagi ke case berikutnya? Ke case misalkan televisi deh. Televisi kan ada banyak tuh televisi tuh. Kita coba new Java class. Pilihnya kita case TV misalkan. Case TV televisi. Nah, di sini kita tulis lagi public static void main string args. Nah, ini setelah itu kurung kerawal. Nah, ini di sini kita masukkan scanner, terus namanya apa, masuk, terus new, terus scanner dalam kurung sistem titik in. Setelah itu titik koma. Nah, ini ada error. Kita ini kelupaan scanner. Nah, udah. Nah, add import Java to scanner. Nah, sudah. Tipe datanya apa? Kita pakai integer lagi. Terus nama variabelnya apa? Pilihan. Jangan lupa titik koma. Terus sistem titik out titik print. Kita ini munculkan masukan pilihan. Nah, udah. Terus enter lagi pilihan nama variabel yang di atas tadi. Terus sama dengan masuk titik next in koma. Nah, switch pilihan nama variabelnya, jangan lupa kurung kerawal. Nah, setelah itu misalkan case pertama apa yang dimunculkan? Sistem titik out titik Finland. Terus yang kita munculkan misalkan pertama itu RCTI, misalkan RCTI. Oke. Nah, di sini udah. Jangan lupa break di koma. Nah, ini kita copy aja deh.
Cepet. Kita mau ada beberapa case. Ada berapa ya? Coba kita 8 ya, kita buat 8. Tiga, 4, 5, 6, 7, 8. Terus kita buat juga untuk default-nya. Default. Nah, udah nih. Kita rapikan. Nah, ada 8 pilihan nih. Tadi kan cuma 3. Sekarang kita coba yang 8 pilihan. Misalkan RTI. Apa nih setelahnya nih? Misalkan SCTV. Terus ada apa lagi ya? Ada net, misalkan net TV. Terus ada apa lagi ya? Ada Indosiar. Indosiar misalkan. Terus ada apa lagi? Ada Trans. Trans 7 misalkan. Terus ada apa lagi? Ada TV One. Terus ada apa lagi? Ada Metro. Ada Metro TV, ada apa lagi? Ada Global misalkan. Global. Terus nih ya pernyataan defaultnya apa? Misalkan nggak ada di yang ke-8-nya itu. Salah masukkan pilihan. Nah, kita coba jalankan. Run file. Masukkan pilihan. Saya mau nonton net deh. Ya, maka yang keluar net. Saya mau yang ke-10 deh. Oh, ternyata nggak ada. Salah masukkan pilihan. Oh, ternyata yang 10 nggak ada. Ya, saya nonton berita aja nih. 7 misalkan. Oh, keluar Metro. Nah, gitu deh. Ini adalah contoh case televisi. Sekarang kita bisa juga lanjut ke bagaimana cara memunculkan misalkan case bulan. Kita bikin lagi new Java class case bulan. Misalkan nih kita finish nih. Terus di sini kita buat lagi public static void main, terus string args kurung kerawal. Udah, setelah itu kita masukkan lagi scanner masuk untuk inputannya new scanner system titik in. Jangan lupa titik koma. Masih ada error. Klik add import Java until scanner. Udah nggak ada error lagi. OSIS system. Udah nggak ada error lagi. Sekarang kita lanjut ke tipe datanya apa? Integer. Kita bikin variabel. Nama variabelnya apa? Kode bulan. Misalkan kode bulan. Jangan lupa titik koma. Kita lanjut lagi. System titik out titik print. Nah, ini sudah. Setelah itu kita masukkan kode bulan nih, misalkan masukkan kode bulan yang mau kita munculkan. Nah, udah di kode bulan, nama variabel tadi kita masukkan kode bulan sama dengan masuk titik next in
Nah, setelah itu titik koma. Nah, kita menggunakan switch lagi karena ini ada pembatasan switch. Kita tidak menggunakan if else. Di sini kita menggunakan switch. Kode bulan. Nah, ini variabel yang di atas tadi. Terus jangan lupa kurung kerawal. Setelah itu nih, case pertama itu kita isi dengan jadi nih misalkan case pertama kan bulan Januari, misalkan kan biasanya kan bulan Januari, bulan Maret, nah dan seterusnya. Yang bulan ganjil biasanya kan jumlahnya 31 hari itu. Jadi kita nggak perlu menulis satu-satu, tapi kita bisa langsung gabung pernyataannya. Nih seperti ini contohnya. Case 1, case 3, case 5, case 7, case 8, case 10, terus case 12. Nah, ini kita mau mencoba memunculkan bulan-bulan yang menyatakan itu adalah harinya 31. Sistem titik out titik println. Kita pakainya yang println. Nah, di sini jumlah hari sama dengan 31 hari nih. Misalkan dihitung seperti ini. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Seperti itu ditulis biasanya kan. Oh, ini bulan sekian berapa sih jumlah harinya? Kita coba ngoding. Nih, break, terus titik koma. Nah, jadi case 1, case 3, case 5, case 7 dan seterusnya ini adalah jumlahnya 31 hari. Jadi kita nggak perlu nulis case 1 sistem out println jumlah hari 31 break, terus case 3 kita gabung aja langsung biar menghemat codingnya. Case 4 kita pakai nih case 4, case 6, case 9, terus case 11. Nah, maka yang dimunculkan apa? Sistem titik out titik println yang dimunculkan apa? Itu jumlah hari sama dengan 30 hari. Nah, 30 hari. Terus jangan lupa break titik koma. Nah, sekarang kan kalau Februari kan biasanya kan bisa 28 atau 29. Kita pakai case 2. Nih 2 kan Februari tuh. Nah, kita munculkan sistem titik out titik println. Nah, di sini kita munculkan jumlah hari sama dengan 28 atau 29 hari. Nah, jangan lupa break. Nih break. Terus defaultnya apa? Default juga jangan lupa ada defaultnya. Default titik koma 2. Terus yang dimunculkan apa? Sistem titik out titik
Finland. Ini apa? Salah masukkan kode bulan. Nah, jangan lupa break di koma. Nah, ini udah nih. Jadi kita bisa langsung kalau pernyataannya sama aja, kita jadikan satu aja nih, seperti ini nih. Ini pernyataannya sama, kita jadikan satu. Seperti ini kan pernyataannya beda nih, kita bikin satu-satu. Tapi kalau sama di case bulan ini, misalkan contoh yang bulan ini kan sama tuh. Kita jadikan satu aja. Seperti apa? Seperti ini caranya. Run file. Nih, misalkan kita masukkan bulan ketiga. 31 hari jumlahnya. Kita masukkan bulan kedua 29 atau 28 atau 29. Terus misalkan kita masukkan bulan ke-13 nih, ada nggak sih bulan ke-13? Ada, salah masukkan kode bulan. Nah, jadi seperti itu. Ini adalah contoh case bulan. Gampang kan? Bagaimana kalau kita case hari, misalkan case hari. Gampang juga nih case hari nih. Kita Java class, ini kita latihan-latihan nih biar banyak, biar kalian paham. Case hari, kita finish nih, kita latihan aja lagi. Kita case hari, gimana caranya? Kita jangan lupa public static void, ini ketentuan nih, jadi harus ditulis terus. Public static void main string args. Setelah itu jangan lupa kurung kerawal. Setelah itu apa yang kita isi? Scanner lagi, scanner masuk new scanner, terus sistem titik sistem titik in, jangan lupa titik koma. Masih ada error, jangan lupa klik add import Java until scanner. Ada error lagi. Setelah itu lanjut ke membuat variabel. Tipe datanya apa? Tipe datanya inputkan terlebih dahulu. Nama variabelnya apa? Nomor hari misalkan, titik koma. Nah, terus sistem ini buat inputannya, sistem titik out titik print. Setelah itu di sini kita munculkan, masukkan nomor hari, kurung kerawal, kurung terus satu titik, misalkan sampai 7 aja nih inputannya, jangan lebih daripada itu. Kalau lebih daripada itu maka salah. Nih, terus kan harinya cuma ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Minggu. Gak ada lagi tuh yang lain. Nomor hari terus sama dengan masuk titik next in, terus jangan lupa titik koma. Udah selesai, baru kita munculkan lagi switch. Apa yang di switch adalah nomor hari. Nah, variabelnya jangan lupa titik kurung kerawal. Nah, sekarang case pertama yang kita isi apa? Sistem titik out titik print len. Nah, yang print len apa? Hari ke berapa? Ini kita lupa tanda petiknya. Ini kita masukkan di sini. Nah, udah. Setelah itu kita plus nomor hari.
Jadi yang nomor hari yang diinputkan akan masuk ke sini. Terus plus. Terus di sini sama dengan titik 2 adalah minggu misalkan. Kita awali dengan hari Minggu. 1 Minggu misalkan. Terus kita copy saja. Jangan lupa break titik koma. Nah, di sini sudah copy untuk case yang kedua. Biar cepat loadingnya. Case 2, case 3, case 4, case 5, case 6, case 7. Dan ini adalah defaultnya nanti ini case 1, kini case 2 adalah hari apa? Hari Senin. Case 3 hari apa? Hari Selasa. Case 4 apa? Case 4 hari Rabu. Case 5 apa? Hari Kamis. Case 6 apa? Case 6 hari Jumat. Case 7 hari apa? Hari Sabtu. Nih, Sabtu udah. Nah, defaultnya apa? Defaultnya nih. Ini kita ganti default. Nah, default yang dimunculkan apa? Di sini kita ganti jadi tidak terdapat nama hari ke berapa nih? Maka nggak ada tuh dapat harinya. Nah, ini selesai udah. Terus jangan lupa break tadi. Nah, di sini kita simpan aja. Kita simpan. Terus kita jalankan. Kita run file. Misalkan saya masukkan 4. Oh, Rabu 4. Saya masukkan pertama deh. Mau tahu nih. Pertama apa sih? Minggu. Tuh. Terus misalkan saya coba deh. Coba inputkan 13 deh. Oh, enggak ada, tidak terdapat. Nah, hari ke 13 tadi ini. Oh, ini kita lupa. Harusnya ada ini. Nih, jadi inputannya. Dan ini juga di default ini sebenarnya break tidak pakai break juga nggak apa-apa. Kita run file. Terus misalkan kita inputkan 14. Nah, tidak ada terdapat nama hari ke-14. Ini di terakhir di default biasanya terserah mau tambahin default, mau tambahin break atau enggak pun juga nggak apa-apa, tapi di tiap case jangan lupa tambahin break. Nah, itu tuh saran dari saya. Nah, di sini udah, jadi kita kembali lagi ke PPT kita. Nah, ini nih tadi kan kita udah belajar case jurusan, case TV, case bulan, case hari. Nah, sekarang lanjut nih ke latihan kalian. Nih, kalian bisa latihan di rumah atau dimanapun deh. Nih, latihannya bagaimana cara membuat sebuah program dengan menggunakan pernyataan switch. Ingat, menggunakan switch, bukan if else. Untuk memilih kendaraan yang akan dipakai ketika berpergian. Sebagai berikut nih. Misalkan pilihan pertama adalah naik pesawat terbang. Pilihan kedua ada naik kereta api. Pilihan ketiga ada naik bus. Pilihan keempat naik taksi. Pilihan kelima naik mobil pribadi. Pilihan keenam naik motor. Terus jika tidak ada tidak ada antara pilihan 1 dan 6, maka beri komentar Anda salah memilih.
Nah, setelah itu latihan kedua nih bisa kalian coba. Setelah Anda melakukan praktikum dengan menggunakan pernyataan if dan switch, jelaskan kekurangan dan kelebihan dari kedua pernyataan tersebut nih. Kalian jelaskan kelebihan pernyataan if dan switch itu gimana sih nih, perbedaannya kayak gimana nih, kalian bisa cari-cari nih di internet. Nah, jadi ini nih latihan kalian agar kalian lebih memahami materi switch ini, bisa kalian kerjakan. Mungkin sekian dulu dari saya. Nanti kalau ada pertanyaan kalian bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa klik like, komen, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.